dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang Engkau berkata-kata terus terang, dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memperhatikan sabda Tuhan, ya, bacaan Injil yang telah kita dengar bersama, ketika para murid menyatakan kepercayaannya, ya, kepada Tuhan Yesus, menyatakan semakin percaya kepadanya, justru Tuhan Yesus, ya, memberi peringatan terakhir kepada para murid-Nya. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ini yang terjadi, ya. Kalau dalam konteks ini, ya, ketika Tuhan Yesus, ya, memberi amanat perpisahan, peristiwa ini akan terjadi, menimpa Tuhan Yesus bersama para murid-Nya.
saat yang sering dikatakan Tuhan ya akan datang, sekarang ya saat itu datang ya, benar-benar datang. Saat Tuhan Yesus ya dimuliakan, ya, ditinggikan ya, pada salib, dan yang terjadi ya bagi para murid ya, mereka akan ya tercerai-berai, mereka akan meninggalkan ya, guru mereka, dan ditegaskan meskipun para murid meninggalkan Tuhan mereka ya, guru mereka ya, Tuhan Yesus tidak sendirian. Bapaknya yang senantiasa ya menyertainya. Dalam nasihatnya ya, para murid akan mengalami ya penderitaan. Tetapi hanya dalam Tuhan Yesus mereka akan ya menemukan damai sejahtera. Maka nasihat Tuhan Yesus ya kepada para muridnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini nasihat Tuhan Yesus ya, kepada para murid. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tentu nasihat Tuhan Yesus ini tidak hanya berlaku untuk para murid pertama, namun juga berlaku bagi para murid Tuhan sepanjang zaman, juga berlaku bagi kita. Bila kita mengalami kesulitan karena mengikuti Tuhan Yesus, hendaknya kita mengingat sabda Tuhan ini, bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Ini warta besar ya, ini berita besar bagi kita para muridnya ya, sepanjang masa, sepanjang zaman, bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Ya, dunia di sini ya menunjuk pada unsur kegelapan, unsur dosa dan kejahatan. Tuhan yang telah mulia telah mengalahkan dunia. Ini hendaknya senantiasa menjadi kesadaran ya, dalam hidup kita ya, dalam mengikuti Tuhan. Karena sebagai pengikut Tuhan ya, kita tidak lepas dari salib. Sebagai konsekuensi kita mengikuti Tuhan, bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Dan tentu pasien kasih, melalui sabda Tuhan ini kita selalu diajak untuk senantiasa ya tegar ya dalam menghadapi peristiwa hidup, kesulitan-kesulitan salib, tidak patah semangat, tidak pantang mundur, karena yang menjadi kekuatan kita ya, tentu ya, Tuhan Yesus Kristus sendiri, sebagaimana ya, disabdakan kepada kita, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.